Kapan seseorang itu disebut sebagai cinta dunia? Ada 5. Kita bahas supaya kita mampu untuk mengenali apakah kita termasuk di dalamnya atau tidak. Yang pertama, kapan seseorang itu secara fix dan confirm itu disebut sebagai cinta dunia? Yang pertama, kalau dia itu menjadikan seluruh ibadahnya, ketaatannya bukan untuk mendapatkan rumah di surga, tetapi seluruh ketaatan dan ibadah itu dikerjakan, dilaksanakan untuk mendapatkan sekeping dari urusan dunia. Ini hati-hati nih. Ibadah yang dilakukan itu hanya untuk menunjang supaya dunianya itu menjadi sukses. Sholat, tapi untuk proyek. Puasa, tapi supaya dagangannya laku. Sedekah supaya kemudian dia mendapatkan profit dan mendapatkan keuntungan yang besar. Padahal kita harus paham, harusnya seorang mukmin itu memahami sholatnya, puasanya, sedekahnya itu bukan untuk membangun dunia dia, tapi sesungguhnya seluruh ibadah kita itu untuk membangun akhirat kita. Karena rumah kita di surga itu tidak bisa kita bangun kecuali dengan komponen ketaatan-ketaatan yang kita lakukan pada kehidupan di dunia. Ada orang sedekah, niatnya supaya dagangan dia itu laku. Padahal ini satu kesalahan, ikhwan. Maaf ya, Allah itu membagi dunia kepada kita itu bukan berdasarkan ibadah, tapi Allah itu membagi dunia dalam kehidupan kita berdasarkan takdir yang ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Allah itu membagi dunia kepada kita berdasarkan ibadah kita, satu, para sahabat itu tidak ada yang miskin dan para sahabat tidak ada yang fakir. Padahal faktanya mu'dhamus sahabati fuqara. Padahal faktanya rata-rata para sahabat itu miskin. Padahal mereka ibadahnya lebih tinggi daripada ibadah kita. Kenapa para sahabat itu miskin padahal ibadahnya luar biasa? Di situ kita mendapatkan sebuah bukti. Allah bagi dunia bukan berdasarkan ibadah. Yang kedua, kalau Allah itu membagikan dunia kepada kita berdasarkan harta, berdasarkan ibadah, berarti orang-orang yang tidak beriman itu harusnya tidak punya duit. Orang yang tidak beriman, yang tidak pernah dzikir pagi, dzikir petang, apalagi datang ke kajian kayak gini, harusnya tinggalnya mereka di bawah jembatan. Tapi kenapa banyak orang kafir yang tidak beriman? Mereka hartanya lebih banyak daripada kita. Allah itu membagikan dunia bukan berdasarkan ibadah, tapi berdasarkan takaran takdir. Antum namanya siapa, akhi? Hah? Asmaun, Masya Allah. Umur berapa, akhi? 19 tahun. Kalau Asmaun ini antum ditakdirkan mendapatkan rezeki 10 miliar, walaupun antum jarang tahajud, kira-kira 10 miliar datang atau tidak datang? Insya Allah datang. Umar minta, kalau saya ditakdirkan mendapatkan uang 50 miliar, kalau saya jarang sholat duha, kira-kira 50 miliar itu saya dapatkan atau tidak saya dapatkan? Dapatkan. Jadi ternyata sholat duhanya kita itu tidak ada kaitannya dengan dunia. Urusan tahajud kita itu tidak ada kaitannya dengan materi. Tapi ternyata urusan akhirat kita itu ditopang dengan ibadah kita di dunia ini untuk mendapatkan akhirat. Tapi orang kalau jatuh cinta sama dunia karena khawatirnya dia terhadap dunia, maaf, lu sampai urusan ibadah yang harusnya diniatkan untuk akhirat, untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik, karena dia cinta dan gandrungnya sama dunia, ibadah itu diniatkan untuk dunia. Dan maaf ya, innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi bisa jadi kalau ada orang nanti beribadah, kok niat pertamanya tidak ada yang menggerakkan dia ketika beribadah kecuali karena ingin mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia, dikasih sama Allah. Tapi maaf, di akhiratnya mungkin tidak lagi dikasih oleh Allah, karena balasannya sudah Allah sempurnakan pada kehidupan kita di dunia. Ada orang nanti ketika disidang oleh Allah dalam pengadilan akhiratnya, dia bingung, loh Allah, mana sholat tahajud saya? Allah jawab, loh sholat tahajud kamu kan supaya dagangan kamu laku. Sudah aku jadikan laku kan daganganmu yang ada di pasar. Dan tidak ada lagi balasan.
Bisa jadi kalau ada orang setiap hari taklim kayak saya tapi niatnya hanya untuk menggenggam dunia dan bukan niat yang pertama untuk menyampaikan kalimat Allah. Bisa jadi ketika ditimbang oleh Allah, dia bertanya, loh saya taklim setiap hari kok nggak ada di dalam mizan saya, itu kemana taklim saya setiap waktunya ketika dakwah? Jawab lagi sama Allah, taklim kamu itu kan supaya kamu itu menumpuk-numpuk kekayaan. Sudah aku jadikan kamu menumpuk kekayaan kan ketika di dunia, dan akhirnya tidak ada lagi balasan di akhirat. Ada lagi orang sedekah, dia sedekah terus sampai kemudian dia ketika di dalam mizan dia ngeliat, loh sedekah saya sudah ratusan juta kok nggak ada. Jawab lagi sama Allah, loh bukannya kamu sedekah itu supaya mendapatkan keuntungan besar, dan aku sudah jadikan keuntungannya besar kan ketika di dunia, dan selesai, habis. Disebabkan ketika kita menjadi orang cinta sama dunia, saking khawatirnya kita untuk menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Loh sampai urusan akhirat pun kita paksa dan kita seret urusan akhirat itu untuk urusan dunia. Padahal itu salah satu perkara yang merusak ibadah kita kepada Allah. Allah itu zat yang pecemburu. Allah itu paling tidak suka kalau hati manusia bercabang ketika beribadah. Kalau kita sholat hanya gara-gara seorang wanita, sholat kita tidak sah. Sama. Kalau sholat kita hanya untuk dunia pun Allah menjadikan sholat itu tidak sah. Kalau ada orang sedekah gara-gara ada Pak Bambang, akhirnya sedekahnya tidak diterima sama Allah. Sama. Orang yang sedekah karena ingin mendapatkan dunia pun sama dengan orang yang sedekahnya untuk Bambang. Surat Hud yang banyak membuat para sahabat itu nangis. Apa ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis terseduh-seduh ketika melewati ayat-ayat di dalam surat Hud? Dijawab oleh Abdullah bin Mubarak. Ayat yang paling banyak membuat para sahabat itu nangis adalah ayat yang ke-15 dan 16. Apa ayatnya itu? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang itu kalau dalam kehidupan di dunia, yang dia pikirin dan dia niatkan dalam kehidupan dunia, kok yang dipikir dunia terus, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami kasih kepada mereka dunia sebagaimana niat yang mereka tanam, la yubkhasun, tidak dikurangi sama Allah. Orang kalau niatnya di dalam sholat, kok niatnya untuk dunia, dikasih dunia sama Allah sesuai niat yang dia tanam. Kalau ada orang kok dia sedekah, lalu sedekah itu niatnya untuk mendapatkan harta, mendapatkan mobil, mendapatkan rumah, hanya itu niatnya, Allah kasihkan rumah sebagaimana niat yang dia tanam. La yubkhasun, kata Allah, tidak dikurangi sama Allah. Tapi ingat, ayat ini tidak berdiri sendiri. Ada ayat yang ke-15, ada pula ayat yang ke-16. Apa ayat yang ke-16? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Orang-orang yang semacam ini, kata Allah, maka bisa jadi nanti ketika di akhirat, ketika mereka di akhirat tidak mendapatkan apapun dari apa yang telah mereka lakukan di dunia, kecuali yang mereka dapatkan itu adalah neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Akhirnya di neraka tidak dapat apa-apa. Makanya sampai kita menjumpai sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu kalau makan kurma agak besar, maka beliau itu nangis. Kalau ditanyakan kepada Abdurrahman bin Auf, mayubkika, yang membuatmu nangis itu apa wahai Abdurrahman bin Auf? Dijawab sama Abdurrahman bin Auf, yang membuat saya nangis itu dua. Satu, kurma ini lebih baik daripada kurma yang dimakan oleh Rasulullah. Yang kedua, yang membuat saya nangis itu, saya khawatir jangan-jangan kurma enak yang saya makan ini, jangan-jangan balasan atas kebaikan saya di dunia, lalu tidak ada lagi balasan untuk saya karena Allah sudah menyegerakan balasannya di dunia. Lah Abdurrahman bin Auf itu nangis, yang nanya nangis. Kalaupun antum beribadahnya sudah karena akhirat, Allah pasti akan mudahkan antum untuk mendapatkan dunia. Kenapa? Akhirat kalau sudah beres, apalagi cuma dunia. Karena akhirat itu harganya mahal dan tidak ternilai harganya. Apalagi dunia, semahal-mahal dunia itu masih bisa kesebut harga. Jadi kalau orang itu ibadahnya sudah karena akhirat, pasti Allah akan berikan kepadanya dunia, dimudahkan oleh Allah, dan itu kecil bagi Allah. Dakwah ketika jadi ustadz itu yang paling susah itu bukan menghafalkan ayat, enggak.
Bukan ketika ngafalkan hadis. Enggak. Dakwah itu yang paling berat itu apa? Bagaimana menjaga niat supaya terjaga hanya semata-mata karena Allah. Jadi kalau ada ustadz kok tiba-tiba pengen libur, antum harus paham. Mungkin ustadznya lagi susah jaga niatnya. Karena dakwah itu tidak segampang yang terlihat. Ada kesulitan menjaga niat. Ada proses yang berat bagaimana apa yang dari hati sampai ke hati. Ada konsekuensi atas apa yang telah terucap. Itu dakwah. Dan ternyata kalau salah, tergelincir dalam masalah niat, berabi, selesai. Makanya kita akan dapetin ada satu hadis. Man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba arada minad dunya lam yarhiru ahyatal jannah. Ada orang kalau dia mencari dunianya, mencari ilmu diniatkan untuk dunia, dan harusnya ilmu yang dia cari itu diniatkan untuk mencari wajahnya Allah. Kok dia niatkan untuk dunia? Maka dia tidak akan mencium baunya surga. Saking dalamnya Allah membenamkan ia ke dalam pelukan api neraka. Ya Allah, kalau ada ibadah saya yang saya lakukan karena dunia, sadar atau tidak sadar, ampuni kami ya Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kalau saya meminta dunia emang enggak boleh. Nah, kalau berdoa boleh. Karena kita kalau punya hajat, siapa yang kita minta kalau bukan Allah? Sampai urusan garam yang tumpah, minta gantinya sama Allah. Kalau doa minta dunia, boleh. Yang kedua, kapan seseorang itu disebut fix dan confirm sebagai cinta sama dunia? Yang kedua itu, dia memiliki sifat. Sifatnya itu sebagaimana dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat yang saya baca, dia kayak khimar di waktu siang. Tapi dalam beberapa penjelasan dia kayak asad, kayak singa dia di waktu siang. Wajussah fil lail, tapi kemudian dia jadi bangkai ketika di tengah malam. Orang yang jatuh cinta sama dunia itu akan terbaca dan tercermin bagaimana ketika dia itu menjalani aktivitas siang dan malamnya. Kalau siang, dia itu memiliki sifat sebagaimana singa. Singa itu lihat ikhwan, singa itu tajam kalau melihat buruan, itu kan singa. Maka orang yang jatuh cinta kepada dunia itu kalau pagi, duha, siang, sore, maka dia itu kekuatannya ekstra, powernya itu luar biasa, tidak ada mati-matinya. Tapi tepat ketika malam dia menjadi bangkai. Dia akhirnya jadi bangkai ketika malam, tidak pernah tahajud, tidak pernah qiyamul lail. Disebabkan keletihan dia di waktu pagi dan di waktu siang. Karena dia tidak sadar bahwasanya Allah turun langit ke sepertiga malam. Dia tidak pernah bangun dan tidak pernah punya semangat untuk bangun. Ratusan malam dilewati tidak pernah bermunajat kepada Allah. Tidak ada penyesalan ketika bangun di pagi hari. Tapi ketika ada satu proyek, satu kesempatan, gemericik harta, kok terlewatkan, penyesalannya terbawa sampai 3 tahun pun tidak hilang-hilang. Kita nyari rezeki itu memang bagian dari nafkah dan itu wajib. Betul, saya tidak mengatakan mencari nafkah itu haram, enggak. Mencari nafkah itu kewajiban. Tapi mencari nafkah itu juga kita harus paham waktunya. Karena tawakalnya kita, karena takaran kita kalau mencari harta itu sudah dibuat takaran waktunya oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu menakar waktu kita untuk bekerja? Nabi itu kan sudah menyerupakan cara kita bekerja itu sebagaimana burung ketika bekerja. Taqdu himasan wa taruhu bitonan. Nabi itu menyerupakan tawakalnya kalian itu sebagaimana tawakalnya burung. Pergi di waktu pagi dalam kondisi perutnya kosong, pulang di waktu sore dalam kondisi penuh. Berarti takaran kita kalau kita bekerja frekuensi waktunya itu antara pagi sampai sore. Kira-kira berapa jam? 8 jam sampai 10 jam. Yang ketiga, orang kalau jatuh cinta sama dunia itu yang ketiga, tidak peduli dia itu halal ataupun haram. Karena bagi dia itu yang penting dapat duit. Makanya omongan mereka itu seringnya apa? Mereka sering berkomentar, oh nyari yang haram aja susah kok apalagi yang halal. Dan mereka akhirnya mencari apa saja supaya mereka memuaskan apa yang mereka dapatkan dan apa yang mereka peroleh. Padahal maaf ya ikhwan, salah satu musibah besar pada anak Adam, pada kehidupan Nabi Adam yang pertama itu tidaklah Nabi Adam dikeluarkan dari surga bukan karena zina,
Tapi dikeluarkannya Nabi Adam itu karena memakan satu buah yang diharamkan oleh Allah, itu pun satu gigitan tok, tapi sudah cukup bagi Allah untuk mengusir Nabi Adam dari surga. Masalah rezeki haram itu pengaruhnya besar pada kehidupan kita. Tidaklah anak kita susah dikasih tahu tentang ketaatan kepada Allah, kok saraf ketaatannya tidak tumbuh, padahal kita terus menyampaikan kalimat Allah. Gagalnya saya dan antum ketika menyampaikan kalimat Allah sama anak itu bisa jadi karena rezeki haram yang kita suapkan sama anak kita. Maka apa yang haram itu memadamkan cahaya ketaatan pada diri anak kita. Orang kalau sudah jatuh cinta sama dunia itu tidak peduli halal dan haram. Karena bagi dia yang penting dapat, karena sesungguhnya kepuasan itu didapatkan secara instan dengan apa yang dia genggam. Akhirnya dia tidak sadar mengambil yang haram, sembari dia tidak menyadari apa yang dia korbankan tidak sebanding dengan apa yang dia ambil. Dan kalau sudah orang itu tidak peduli tentang kamus halal dan haram, sampai kita ngomongin ini halal ini haram, ayah ngomong hari ini masalah halal dan haram, maka hati-hati. Orang semacam itu sudah confirm dia cinta sama dunia. Itu yang ketiga, dan ini panjang saya singkatkan. Yang keempat, apa orang yang kemudian confirm dan jatuh cinta kepada dunia itu? Yang keempat, akhirnya kewajiban dia mencari duit menenggelamkan semua kewajiban-kewajiban yang lainnya. Betul, nafkah dia cari, tapi menenggelamkan kewajiban yang lainnya. Menenggelamkan kewajiban dia untuk ikut taklim, tidak pernah ngaji. Selalu kalau kita ajak ngaji, yuk kita ngaji yuk, ada kajian itu di Masjid Agung Karanganyar. Saya lagi sibuk. Dikiranya orang yang datang ke kajian pengangguran. Segini banyaknya nganggur semua. Dia tidak sempat untuk taklim, tidak sempat bicara tentang dakwah. Diajak bicara tentang Palestina, tidak tertarik sama sekali. Palestina ada serangan Gaza lagi apa sih? Dan tidak peduli tentang itu. Karena apa? Hatinya dingin kalau sudah bicara tentang kewajiban yang lainnya. Jadi akhirnya dia selalu mengatakan profesi karir saya. Karena itu yang paling penting. Dan kalau ada orang sudah meninggalkan dan menenggelamkan semua kewajiban yang lainnya, padahal salah satu pokok kewajiban dia itu adalah bagaimana dia itu menjadi hambanya Allah, ini rusak. Akhirnya anaknya pun tidak pernah dididik. Kelingking kaki anaknya tidak pernah menempel pada kelingking kaki bapaknya di masjid. Suami istrinya ketika baca Quran tidak pernah diperhatikan. Dalam kondisi tidak tahu apa-apa kemudian dia biarkan. Istrinya kemudian tidak nutup aurat, dia biarkan. Anaknya tidak mengerti tentang agama Allah, dia biarkan. Dan selalu berkata, saya sudah sibuk dan letih mencari nafkah. Dan yang kelima, yang terakhir, indikator orang itu jatuh cinta sama dunia itu yang kelima, yaitu adalah ketika sholatnya menjadi berantakan gara-gara masalah rutinitas dia mencari dunia. Maghrib pada sholat isya pada waktu sholat subuh pada waktu sholat duhur, maka itu indikator orang itu sudah jatuh cinta sama